Sehingga di kelas 10 itu tidak ada peminatan, tidak ada penjurusan di masyarakat kan istilahnya penjurusan apa? Tidak ada, IPA, IPS, bahasa itu tidak ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lido Podcast. Disiarkan langsung dari gedung SMA Negeri 15 Bandung. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang ahli pendidikan di Kota Bandung dan di Jawa juga di nasional ya, Pak Dr. Hari Boas. Selamat sore Pak, selamat datang. Selamat sore, Pak. Dan ini Pak Hari Boas sengaja saya bajak ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Barusan sudah IHT. Itu kaitannya dengan kurikulum prototipe yang akan di launching dan digebiarkan di tahun 2022 ini. Menurut pendapat Bapak bagaimana tuh kurikulum prototipe ini, apa keunggulannya gitu kalau kita mau mengimplementasikan di sekolah? Baik, terima kasih Pak. Jadi kurikulum prototipe ini disebut juga kurikulum paradigma baru. Dilakukan atau diadakan karena ada lost learning selama masa pandemi. Oke. Sudah 2 tahun ini terjadi lost learning di setiap tingkat atau level pendidikan. Khususnya di SMA itu lost learning terjadi ketika materi-materi inti itu tidak bisa dicapai oleh siswa. Iya. Ya. Keunggulan dari prototipe ini adalah setiap satuan pendidikan boleh menyusun sendiri silabusnya. Perlu diketahui nanti ketika kurikulum prototipe ini dilaksanakan, maka SMA itu ada yang namanya 2 fase, fase pendidikan. Secara holistik, maka SMA itu kelas 10 masuk ke fase E. Kelas 11 dan kelas 12 satu fase, namanya fase F. Nah, keunggulannya kurikulum ini menarik Pak. Jadi boleh materi esensi di semester 2 ditarik di semester 1. Kalau jadi itu fleksibel ya? Iya, fleksibel. Berdasarkan fleksibilitas dan berdasarkan personalisasi. Tapi dokumen kurikulum tetap ada. Tetap ada. Panduan. Disusun tapi oleh, itu implementasinya boleh fleksibel digunakan oleh guru masing-masing. Iya. Gitu. Jadi guru itu di awal tahun sebelum tahun awal pembelajaran itu ada workshop menyusun silabus menjadi dokumen 1. Kalau dulu kan sama tipenya seluruh Indonesia. Kalau ini tiap sekolah itu berdasarkan keunggulan masing-masing, berdasarkan kondisi masing-masing. Ya. Jadi setiap guru boleh memilih materi-materi esensi per etape itu boleh. Mana yang berbeda-beda, mana yang penting taruh di awal dengan jam pelajaran yang ditambahkan. Oke, jadi salah satu ciri dari kurikulum prototipe ini ada fleksibilitas pengaturan pemberian materi ya. Betul. Jadi tidak struktur harus 1, 2 berlanjut seperti kaku ya. Oke. Kemudian ciri yang lain Pak, selain fleksibilitas ada nggak yang ciri yang lain yang menjadi pembeda dan ini menjadi ciri khas gitu dari ini? Yang pertama adalah yang disebut kompetensi inti, kompetensi dasar pada waktu kurikulum sebelumnya itu dirubah menjadi satu paket namanya capaian pembelajaran. Oke, itu penting sekali. Capaian pembelajaran ini lebih fleksibel dibanding kompetensi. Jadi tidak ada lagi kompetensi inti spiritual, sosial. Masuk digabung jadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Jadi tapi komponen di dalamnya ada tetap. Ada. Karena tujuan kurikulum prototipe anak munculnya profil pelajar Pancasila. Jelas karakternya ya. Iya. Kalau kemarin kan belum jelas karakter yang mana gitu. Kalau sekarang jelas. Kemudian jam pelajaran tidak dihitung per minggu. Ya, tapi per tahun. Per tahun kayak SKS
jadi mahasiswa kan 140 SKS ya, harus selesai gitu. Seperti itu. Mau diselesaikannya per semester berapa terserah gitu. Iya, betul. Ya, terus kemudian ada pembelajaran baru yang dulu sudah ada pasca 13 tidak ada, namanya TIK. Iya. Sekarang ada namanya pembelajaran matpel informatika. Matpel informatika. Jadi anak-anak bisa biar tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman ipteknya, Pak ya. Ya itu kemudian literasi menjadi utama untuk memiliki kemahiran belajar menuju ke kemahiran hidup. Baik. Itu kemudian di dalam kurikulum prototipe ini juga dimungkinkan menghargai anak yang punya prestasi lebih dulu. Boleh mempercepat dan dia menjadi tutor sebaya. Sehingga di kelas 10 itu tidak ada peminatan, tidak ada penjurusan di masyarakat kan istilahnya penjurusan apa? Tidak ada, IPA, IPS, bahasa itu tidak ada, Pak. Di kelas itu di fase E. Di fase F pun sepertinya ada penjurusan, misalnya IPA. Tapi dia boleh memilih hanya matematika dan kimia saja, boleh itu. Ditambah dia belajar ekonomi misalnya gitu. Boleh gitu. Nanti yang peminatannya sama berdasarkan pendataan dari BK dan tim, jadiin satu kelas. Baik, jadi memang ada pembeda ya yang kelihatannya memang lebih merdeka belajar. Merdeka belajar sekarang betul. Jadi bagaimana menurut Pak Boas ini kesiapan dari kita guru-guru kan Bapak sebagai pengawas ya. Kira-kira bagaimana pengimplementasiannya ini bisa enggak diimplementasikan ini? Kalau ngelihat kondisi guru-guru berdasarkan pengamatan Bapak, bisa enggak ini? Ya. Pengamatan saya sudah hampir lebih dari 2 menuju 3 tahun ya. Itu memang guru-guru SMA 15 itu guru-guru yang berkualitas. Siap untuk menerima kurikulum prototipe. Ya. Bahkan ketika tadi IHT berlangsung sebenarnya yang dikhawatirkan ini berpengaruh terhadap sertifikasi atau tidak sih gitu kan. Kan sertifikasi 24 jam per minggu. Saya bilang ini tidak, nanti ada hitung-hitungan JP-nya jelas. Dari pemerintah sudah memberi jaminan yang sertifikasi TPG tetap terima. Dan itu tidak dikorbankan dengan berkurangnya jam apa. Malah nanti ada beberapa pekerjaan tambahan yang itu membuat mereka belajar juga. Jadi artinya jangan dikhawatirkan sertifikasinya ya. Jangan dikhawatirkan. Karena itu pasti dipikirin oleh pemerintah. Tapi coba pikirkan bagaimana pahami kurikulum prototipe itu dan cara mengimplementasikannya. Itu yang harus banyak didiskusikan begitu Pak. Baik Pak Boas, ini kan SMA Negeri 15 ini kebetulan akan ditunjuk ya sebagai sekolah penggerak ya Pak ya. Kemudian mulai runningnya Juli. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan awalnya nih supaya kita mungkin bisa prepare sebelumnya ya, sebelum kita implementasikan. Jadi apa sebetulnya Pak untuk sehingga masuk ke situ itu kita sudah sudah siap. Jadi awal-awalnya kita sudah prepare apalah gitu Pak. Iya, betul. Yang pertama diperbanyak workshop, walaupun nanti ada 5 tahapan ya, mulai dari pendampingan, penyiapan SDM, pelatihan-pelatihan, sampai terakhir digitalisasi sistem perangkat ya. Itu semua didampingi. Dan di sini banyak tidak membedakan tua atau muda, semuanya punya semangat belajar. Ya. Tapi walaupun ada yang tidak bisa IT, justru keberhasilan pendidikan di SMA 15 dan tentunya secara umum di satuan pendidikan itu kebersamaan. Dan di sini kebersamaan itu luar biasa. Kolaborasi yang penting ya. Iya, gotong royong itu, guyup itu jelas ada di sini. Saya pikir tadi IHT karena mulainya siang, pesertanya sedikit, ternyata penuh ya. Semangat tata usaha juga ikut mendukung ini. Dan semua ini tidak lepas dari kepemimpinan kepala sekolah. Baik Pak Hari Boas, terima kasih atas kehadirannya. Bincang-bincang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk warga sekolah juga warga masyarakat yang mungkin belum tahu ya pada 2022 ini kita akan mulai bergerak dengan kurikulum prototipe yang diimplementasikan oleh pemerintah. Demikian mungkin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.